muatan lokal pendidikan lingkungan hidup semestinya memadukan pengetahuan-pengetahuan kognitif maupun pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya psikomotorik, yang dalam hal ini bagaimana anak didik bisa memahami tujuan dan substansi daripada pendidikan lingkungan hidup. Tapi satu sisi anak pun diajari ataupun dibekali untuk mengenal dan menyadari serta mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada pelestarian dan upaya pendidikan lingkungan hidup itu. Untuk anak SMA masih ada itu lagi, namanya anak kalau sudah kerja yang ya nggak bisa, bukan menyenangkan sih, saking menyenangkan ya jadi dikit-dikit. Kan itu kan kita kan kelasnya kan nggak kelas tersendiri. Salah wajibnya kan 24 jam, sementara guru biologi di sini kan 3 orang. Akhirnya kita kan melengkapi dengan jam lain. Pernah diintegrasikan ke mata pelajaran nggak Bu? Misal ada isu lingkungan ini diintegrasikan ke mata pelajaran? Terutama kalau yang saya ngajar biologi saya pernah ngajar biologi geografi di SMA 1. Langsung kita masukkan di situ. Ada di materi bab 5 ekosistem itu kan pemanasan global, masuk di situ sekaligus. Yang keanekaragaman hayati materi kelas 1 semester 1 itu langsung masuk juga, bahwa hewan bermacam-macam. Terus kalau kita hilangkan satu aja nanti anak cucu kita kan nggak tahu hewan itu ada. Itu untuk geografi juga ada. Kalau geografi materi kelas 11 integrasi. Maksudnya ya 2 jam aja. Nah, 2 jam ini ya boleh dikatakan minim sekali. Ya untuk anak rohanian aja udah kurang sebetulnya. Apalagi kalau kita integrasikan dengan muatan lokal. Selama ini ya tidak ada yang terlalu berarti dalam mengajar dalam menyampaikan materi pendidikan lingkungan hidup. Cuma terkadang ada juga beberapa kendala ya, sehingga pendidikan lingkungan hidup ini masih banyak tantangan-tantangan yang kita harus selesaikan dengan sebagaimana prosedur-prosedur yang ada pada pendidikan lingkungan hidup tersebut yang terkandung dalam kurikulum dan silabus daripada pendidikan lingkungan hidup. Ya, alhamdulillah sejak adakan lokalati pendidikan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pihak Yayorin, ya, kami peserta saat itu sangat banyak sekali memperoleh informasi tentang pendidikan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup, dan kami sangat yakin sekali setelah pelatihan itu mampu menyampaikan materi pendidikan lingkungan hidup ini. Sebelumnya kami secara pribadi juga belum tahu persis gimana menyampaikan materi-materi pendidikan lingkungan hidup ini. Jadi pertama kali sejak lokal-lokal itu kami mengetahui persis bagaimana cara mengajarkan materi daripada pendidikan lingkungan hidup ini dan berserta metode-metode dasar yang kami bisa peroleh dari pelatihan tersebut. Sesuatu yang walaupun itu kelihatannya kecil, ya sederhana atau gampang, tapi yang memang kalau itu rutin dilakukan itu mampu yang utama, yang paling kecil sih buang sampah pada tempatnya, itu yang paling utama. Kalau mendaur ulang limbah plastik masih terlalu besar dilakukan siswa. Kalau nggak ada penyuluhan dari yang lebih bisa kan lebih agak sulit. Paling kecil ya buang sampah pada tempatnya dulu, Pak. Terus kalau misalnya sampah rumah tangga, sampah-sampah itu kan ada orang-orang tertentu yang bisa memberikan pengetahuan cara mendaur ulang kembali sampah-sampah rumah tangga. Di antaranya menumbuhkan kesadaran kebersihan, yaitu buang sampah pada tempatnya, kemudian pemanfaatan limbah-limbah ringan industri yang berkeliaran di sekitar sekolah, dan keterampilan-keterampilan seperti itu mampu memberikan penyadaran kepada siswa betapa pentingnya melestarikan dan menjaga kebersihan sekolah serta kebersihan lingkungan pada umumnya. Mendengarkan harapan dan tujuan serta sasaran daripada pendidikan hidup, siswa diminta juga untuk apa harapannya terhadap pendidikan lingkungan hidup. Bisa ada yang menyampaikan? Ya, silakan. Joko. Mungkin harus diadakan penyuluhan sejak dini untuk generasi-generasi muda tentunya yang mencintai daripada lingkungan sendiri, agar di kemudian hari
anak muda tersebut bisa meneruskan perjuangan yang satunya. Jadi terus berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada yang sebelumnya saja. Ya, sekian, Pak. Terkadang terkendala oleh hal-hal tertentu, ya misalnya persoalan teknis, ya, pendanaan dan jam pelajaran sekolah muatan lokal yang juga masih cuma 2 jam pelajaran, sehingga perlu waktu tersendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, kalau pendidikan lingkungan hidup ini, saya sebagai pribadi pertama kali mengenal lebih istilahnya mengenal untuk diajarkan, yaitu ketika kami memperoleh lokalati pendidikan lingkungan hidup yang difasilitasi oleh pihak Yayorin tahun 2008, di bulan Mei 2008. Ya, kurang tahu persis tanggalnya, tapi tanggal Mei 2008, 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kami peserta pendidikan lokalati pendidikan lingkungan hidup memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar. Kenapa SMA 3 memilih muatan lokal pendidikan lingkungan hidup? Karena SMA 3 ingin berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Sebagai sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah standar nasional, maka SMA 3 ingin memiliki keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain, sehingga kami memiliki atau memilih pendidikan lingkungan hidup sebagai upaya untuk memberikan nilai-nilai lebih kepada para peserta didik untuk lebih mencintai lingkungan. Kita review adalah satu kawasan yang mantap. Mantap itu artinya telah ada tata batas, telah dibutuhkan, telah ada zonasi. Itu adalah mantap. Yang kedua, kawasan itu aman, gitu. Jadi aman. Karena pendidikan lingkungan hidup itu sudah seharusnya sejak dini, sejak dini bisa ditanamkan kepada peserta didik, khususnya di sekolah, dan bahkan tidak hanya sekolah, tapi sejak dini pada lingkungan formal maupun non formal. Mungkin perlu digali model dukungan visualisasi dalam mendukung program studi standar. Sebagai contoh, apakah pendidikan lingkungan ini mampu memberikan visualisasi yang mendukung prestasi anak didik di bidang matematik, biologi, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Alam lingkungan di sekitarnya. Apalagi berkenaan dengan masalah-masalah yang atau isu-isu yang lagi tren saat ini, global warming misalnya, atau efek rumah kaca dan lain sebagainya. Maka dari itu kami menetapkan pendidikan lingkungan hidup itu sebagai sebuah pilihan pendidikan, pilihan penanaman nilai-nilai, bagaimana menyadari, bagaimana menanamkan rasa cinta akan alam, akan lingkungannya, sehingga nantinya alam menjadi sahabat dari kita manusia di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, nanti kakak-kakak dari Yayorin akan memberi motivasi kepada kalian. Jadi kita hari ini harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Gitu? Disetujui? Iya. Bahwa kalau diharapkan sekolah-sekolah memiliki materi tentang lingkungan hidup, dulu belum ada muatan lokal ya, tapi ada kegiatan yang mendukung tentang lingkungan hidup. Akhirnya kita kan alhamdulillah anak-anak yang dulu yang sudah lulus, mereka sudah memiliki inisiatif sehingga kita cuma bisa akhirnya kita ikut mendampingi seperti itu. Tapi lebih intens ketika bahwa PLH diusahakan harus masuk ke sekolah dalam bentuk muatan lokal. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Arifiana Satyada Siti dan teman saya Lisa Andriani. Kami akan membuat
sebuah media pembelajaran yang bernama spektroskop. Spektroskop ini fungsinya adalah agar kita bisa melihat dari cahaya itu kita bisa melihat spektrum cahaya untuk melihat partikel warna apa saja sebagai penyusun suatu cahaya. Di mana nanti setiap cahaya akan memberikan warna yang berbeda-beda. Ada cahaya matahari atau cahaya senter dan kunang-kunang atau apapun itu dia memiliki partikel cahaya yang berbeda-beda. Yang kami gunakan di sini adalah sebuah kardus bekas, serta di sini ada potongan CD. Potongan CD sudah kami potong, sudah kami tempel di sini. Ini sebelumnya CD-nya itu sebenarnya kan ada yang bagian yang transparan, yang mengkilat, itu kami cabut dengan isolasi. Nah, tapi katanya menurut keterangan